Halo adik-adik semua, jumpa lagi dengan Pak GS. Kali ini kita akan membahas tema 3 subtema 1 pembelajaran 2 dari halaman 10 sampai dengan 21. Di awal pembelajaran kita diminta mengamati gambar kamar Edo, yang kemudian kita diminta menyebutkan benda apa saja yang menggunakan listrik yang tampak pada gambar tersebut. Benda elektronik di kamar Edo adalah kipas angin, radio, lampu kamar, dan lampu belajar. Lalu, apa manfaat listrik bagi Edo? Listrik mendukung kegiatan belajar Edo waktu malam hari. Selanjutnya, kita diminta mengamati sekitar kita dan menuliskan manfaat listrik yang kita temukan. Di sini Pak GS contohkan, lampu untuk penerangan, HP atau telepon untuk komunikasi jarak jauh, pompa air listrik untuk memudahkan mendapatkan air, kulkas untuk mengawetkan makanan dan minuman, televisi untuk mendapatkan hiburan dan berita. Lalu, coba kalian diskusikan dengan teman kalian ya, apakah manfaat listrik yang kalian rasakan sama? Kemudian, kalian pasti pernah mengalami pemadaman listrik. Nah, apa yang kalian rasakan saat itu? Di sini Pak GS jawab, saya merasa terhambat ketika melakukan sesuatu, baik saat belajar maupun kegiatan lain, dan berharap listrik segera nyala kembali. Kemudian kita diperlihatkan beberapa gambar. Gambar yang pertama, apakah dia mendapatkan haknya untuk memperoleh pendidikan? Ya, dia sudah mendapatkan haknya untuk memperoleh pendidikan. Gambar kedua, apakah dia mendapatkan haknya untuk menyampaikan pendapat? Iya, terlihat pada gambar, dia sedang menyampaikan pendapatnya. Kemudian, gambar ketiga, apakah dia sudah mendapatkan haknya untuk memperoleh hidup yang aman? Belum. Dia belum mendapatkan haknya karena masih ada teman yang membulinya. Gambar keempat, apakah dia sudah mendapatkan haknya untuk memperoleh kasih sayang? Belum, karena terlihat orang tuanya sibuk dengan HP dan tidak mendampingi dia dalam belajar. Kemudian, kalian diminta menuliskan contoh hak dalam kehidupan sehari-harimu. Di sini Pak GS contohkan, hak di rumah, mendapat kasih sayang, mendapat makanan dan minuman, memakai fasilitas rumah, mendapat perlindungan, dan mendapat uang jajan. Hak di sekolah, mendapat pengajaran, memakai fasilitas umum sekolah, membaca buku di perpustakaan, mengikuti ekstrakurikuler, dan mendapatkan perlakuan yang adil. Hak di tengah masyarakat, memakai fasilitas umum, hak mengeluarkan pendapat, mendapatkan pasokan listrik, mendapatkan tempat tinggal yang layak, dan hak mengikuti kegiatan masyarakat. Lalu, apa yang dimaksud dengan hak? Hak adalah segala sesuatu yang diterima atau dimiliki oleh seseorang dan penggunaannya tergantung orang tersebut. Kemudian, apa saja yang mempengaruhi hak kita? Ketika di rumah, karena kurangnya kesadaran orang tua, konflik rumah tangga, dan kondisi keuangan keluarga. Ketika di sekolah, karena kurangnya kesadaran pihak sekolah, kondisi keuangan sekolah, dan kurangnya perhatian pemerintah. Ketika di tengah masyarakat, karena kurangnya kesadaran masyarakat, kondisi sosial masyarakat, dan konflik masyarakat. Nah, setiap warga negara Indonesia berhak untuk mendapatkan pendidikan, menyampaikan pendapat, hidup aman, serta memperoleh kasih sayang dari lingkungannya. Hak-hak tersebut sangat dipengaruhi oleh lingkungan terdekat kita. Kemudian, kita diminta mengamati kembali kamar rumah Edo, dan kita diminta untuk menjawab pertanyaan. Apakah kalian menemukan bentuk lingkaran? Iya, ada bentuk lingkaran pada motif di karpet, radio, lukisan di dinding, kipas angin, bantal yang disandari, dan tumpuan lampu. Lalu, apakah hasilmu dan temanmu sama? Iya, sama, karena gambar yang kita amati sama. Kemudian, kita diminta mengamati sekitar kita dan menuliskan benda-benda yang berbentuk lingkaran. Di sini Pak GS contohkan, roda mobil berbentuk lingkaran agar dapat berputar dengan halus. Seandainya bentuknya bukan lingkaran, maka kendaraan akan sulit bergerak. Bola berbentuk lingkaran agar mudah menggelinding. Jika bentuknya selain lingkaran, pasti bola akan sulit menggelinding. Simpai berbentuk lingkaran agar mudah dimainkan. Jika bentuknya lain, maka akan sulit dimainkan. Gelas dan botol berbentuk lingkaran agar mudah dan nyaman digenggam. Jika bentuknya lain, maka akan lebih sulit digenggam. Cincin berbentuk lingkaran agar mudah dipakai. Jika berbentuk lain, akan sulit untuk dikenakan. Nah, jika kalian menemukan benda-benda berbentuk lingkaran lainnya, dan tahu alasan kenapa benda tersebut dibuat lingkaran, silakan ditambahkannya. Selanjutnya, kita diminta mengamati gambar lingkaran dan bukan lingkaran. Pertanyaannya adalah, apakah lingkaran dibatasi oleh kurva tertutup? Ya, lingkaran dibatasi kurva tertutup. Kurva lingkaran merupakan garis tepi yang melingkar, di mana jarak kurva dengan titik tertentu sama. Lalu, silakan praktikkan menggambar lingkaran sesuai dengan langkah-langkah di halaman 16 dan 17. Kemudian, jawablah pertanyaan berikut. 1. Berapa jarak titik pusat lingkaran dengan titik A, B, C, dan D? Misal di sini Pak GS jawab, jarak titik pusat lingkaran dengan titik A adalah 5 cm. Titik pusat ke titik B adalah 5 cm. Titik pusat ke titik C sama dengan 5 cm. Dan titik pusat ke titik D sama dengan 5 cm. Nomor 2. Coba ambil lagi titik yang lain pada kurva. Ukurlah jarak titik tersebut dengan titik pusat lingkaran. Apakah sama? Misal di sini Pak GS ambil titik E. Ternyata jarak titik pusat ke titik E 5 cm juga. 3. Apa yang dapat kamu simpulkan? Bagaimana jarak titik pusat lingkaran dengan titik pada kurvanya? Kesimpulannya adalah jarak titik pusat lingkaran dengan titik pada kurvanya semua panjangnya sama. Di halaman 18 kita bisa menyebutkan gambar tersebut adalah lingkaran A.
Berdasarkan bentuk yang sudah kamu temukan, menurutmu apa manfaat lingkaran dalam kehidupan sehari-hari? Untuk mempermudah gerak benda seperti roda dan bola, untuk mudah digunakan seperti kancing baju dan cincin, untuk mudah digenggam seperti gelas dan botol, dan lain-lain. Di halaman 19 disajikan lagu Mariam Tomong dari Tapanuli dan disajikan juga interval nada. Interval nada adalah jarak nada satu ke nada lainnya. Di sini ada nada do, re, mi, fa, sol, la, si, dan do. Atau kalau dalam bentuk not angka adalah angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dan 1. Jarak antara nada atau interval nada tersebut adalah 1, 1 setengah, 1, 1, 1 setengah. Jadi jarak do ke re adalah 1, re ke mi adalah 1, mi ke fa setengah, fa ke sol ke la 1, la ke si ke do setengah. Nah, berarti jarak do ke mi sama dengan 1 tambah 1, yaitu 2. Dan jarak mi ke sol sama dengan setengah ditambah 1, berarti interval nadanya adalah 1 setengah. Lalu, berapa interval nada dari sol ke si? Sol ke la 1, la ke si 1, maka 1 tambah 1 sama dengan 2. Nah, kalian coba untuk hitung sendiri ya, interval nada dari nada satu ke nada lainnya. Jika ada pertanyaan, bisa ditanyakan di kolom komentar. Terakhir, di halaman 21, kita diminta menyanyikan lagu Mariam Tomong dan diberi pertanyaan, bagaimana latihanmu hari ini? Misal di sini Pak Kies jawab, latihan saya lancar karena saya berlatih dengan sungguh-sungguh. Apakah nada-nadanya sudah tepat? Ada beberapa nada yang kurang tepat, tapi saya terus berlatih dan yakin pasti berhasil. Nah, cukup sekian pembelajaran bersama Pak Kies kali ini, dan sampai jumpa di pembelajaran selanjutnya.